Salam, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita renungkan terlebih dahulu firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami masih boleh datang kepada Tuhan dengan selamat. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati kami, agar kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dan setiap firman yang akan kami dengarkan dapat menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini, dan siapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerimanya. Ampuni dosa salah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah doa. Saudaraku dikasih Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Doa adalah membuka hati kepada Allah, seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu, bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, Tuhan juga selalu berdoa. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa dan bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid mengajukan keperluan mereka sehari-hari di hadapan Allah dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang sama diberikan kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang telah berbuat dosa, kita membutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Melalui doa, kita bisa mengutarakan semua kesedihan kita, semua masalah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri selalu berdoa pada waktu masih di dunia bersama murid-muridnya. Boleh kita baca dalam kitab Matius 26 ayat 36 sampai 45. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ia kembali pula. Ia mendapati mereka sedang tidur.
ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah sangat berat. Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan di saat murid-muridnya sedang tidur nyenyak, Tuhan naik ke bukit sendiri. Di sana Tuhan berdoa sampai 3 kali lamanya. Saudaraku, di sini kita mendapatkan bahwa begitu pentingnya doa itu. Karena doa itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Membawa kita bisa mengutarakan setiap masalah yang kita hadapi. Saudaraku, Tuhan Yesus saja rajin berdoa. Bagaimanakah dengan kita? Tuhan Yesus telah memberikan contoh bahwa kita harus rajin berdoa. Karena tanpa doa kita tidak mempunyai kekuatan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 di sini dikatakan. Kita lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku dikasihi Tuhan, doa menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tanpa doa, maka iman kita akan kering, kerohanian kita pun akan kering. Ibaratnya kita ini seperti anggur, pokok anggur. Pokok anggur itu kalau tidak melekat, anggur itu kalau tidak melekat pada pokoknya, maka dia akan kering dan mati. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah sangat jelas bahwa untuk mendapatkan berkat dari surga, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita harus rajin berdoa, rajin belajar firman-Nya, karena disitulah terpancar kehidupan. Terima kasih. Semoga firman ini akan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.